Halo semuanya, selamat datang di sesi pembedahan materi kita hari ini. Jadi kita bakal mengupas tuntas sebuah presentasi teologis yang super menarik dari pendeta Dr. Ezra Alfred Soru mengenai frasa yang sering banget memicu perdebatan, yaitu anak Allah. Ini tuh topik yang sering kali disalahpahami, tapi tenang aja, hari ini kita bakal melihatnya lewat lensa linguistik, sejarah kuno, dan kerangka logika yang disajikan secara sistematis dari sumber materi kita. Oke, mari langsung kita bahas pertanyaan ini. Jujur aja, Anda pasti pernah kan dengar pertanyaan ini? Ini tuh tantangan apologetika yang udah klasik banget. Nah, materi yang kita bedah hari ini tuh ngerespons dan membongkar abis asumsi di balik pertanyaan tadi dengan cara yang sangat runut. Nah, biar obrolan kita gampang diikutin, ini dia peta jalannya. Pertama, kita beresin dulu soal kesalahpahaman biologis. Kedua, kita masuk ke bahasa metafora. Ketiga, 3 makna status anak. Lanjut yang keempat, perbedaan kata monogenes. Dan terakhir, kita bedah bedanya anak sejati versus adopsi. Langsung aja yuk kita mulai. Bagian 1. Kesalahpahaman biologis. Di awal penjelasannya, pembicara kita ini langsung menyoroti sebuah kecacatan logika. Anda tahu kan yang namanya argumen strawman atau orang-orangan sawah? Itu loh, pas seseorang nyerang sebuah argumen yang sebenarnya nggak pernah diklaim sama sekali sama pihak lawan. Menariknya nih, pas merespons pernyataan yang bilang kalau Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, sang pembicara malah belak-belakan berseru, "Amin." Serius, beliau setuju 100% sama pernyataan itu. Kenapa juga? Karena sumber kita ini menegaskan kalau Allah itu roh. Roh kan nggak punya fisik, nggak berdaging, apalagi punya DNA, ya kan? Jadi Allah itu sama sekali nggak bereproduksi secara biologis kayak manusia atau hewan. Makanya serangan yang bilang kalau Allah beranak secara fisik tuh ibaratnya salah alamat, karena hal itu emang nggak pernah dipercayai dalam teologi ortodoks manapun. Terus, gimana dong cara memahaminya? Nah, pembicara ngenalin konsep penting ini, antropomorfisme. Ini kuncinya, teman-teman. Gini, kalau di kitab suci ada tulisan Tuhan punya mata untuk melihat atau punya langkah kaki, itu kan bukan berarti Tuhan beneran punya bola mata organik atau sepasang kaki fisik. Itu tuh murni gaya bahasa yang dipinjem buat ngebantu akal manusia kita yang terbatas ini supaya bisa paham tentang Tuhan yang wujudnya nggak terbatas. Masuk ke bagian 2, bahasa metamorfora. Oke, kalau istilah anak di sini bukan berarti biologis, terus gimana sih peradaban kuno dan bahasa kita sehari-hari pakai kata ini? Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada reproduksi harfiah yang jelas butuh fisik biologis. Tapi di sisi lain, coba pikirin idiom-idiom yang sering banget kita pakai. Kita sering ngomong anak bangsa atau anak tangga. Gak mungkin kan ada orang yang nanya, istrinya tangga itu siapa ya? Aneh banget kan? Terus pembicara juga ngasih contoh istilah Habibullah atau kekasih Allah. Semua orang paham kalau ini tuh metafora kedekatan rohani, bukan hubungan romantis harfiah. Jadi ya, bahasa relasional itu emang sering banget pakai simbolisme. Nah, mari kita pakai logika yang sama kayak yang dipakai pembicara kita. Kalau kita memaksa banget kata anak itu harus selalu berarti keturunan biologis, bayangin pas ada teks yang nyebut sekelompok orang sebagai anak-anak terang. Apa ya itu berarti sang terang punya istri dan terus kawin? Ya nggak mungkin dong. Jadi memaksakan penafsiran fisik ke dalam metafora spiritual itu justru bakal bikin argumennya kelihatan absurd banget. Oke, kita lanjut ke bagian 3 makna status anak. Kalau emang bukan biologis, lalu makna aslinya apa dong? Kita sekarang masuk ke inti teologisnya nih. Kira-kira frasa ini tuh artinya apa sih buat orang-orang di Timur Tengah kuno zaman itu? Nah, dari materi sumber kita, ada 3 pilar makna sejarah yang spesifik banget, yaitu gelar mesianik, hubungan intim, dan kesetaraan hakikat ilahi. Kita bakal bedah satu-satu biar kelihatan gimana makna ini ngebuka sudut pandang sejarahnya. Makna pertama, ini tuh gelar mesianik. Di budaya dan teks Yahudi kuno, sebutan anak Allah itu benar-benar sinonim sama raja yang diurapi alias sang Mesias yang ditunggu-tunggu buat ngebebasin Israel. Jadi ini tuh semacam gelar penobatan jabatan kerajaan yang paling tinggi, bukan lagi ngomongin rekam medis biologis ya. Makna kedua, ini bicara soal hubungan intim. Pembicara merujuk ke seorang penafsir sejarah bernama Leon Morris yang ngasih wawasan budaya yang indah banget. Jadi di zaman Yunani Romawi kuno, kalau ada orang bersandar di dada atau di pangkuan saat lagi perjamuan makan, itu nandain posisi kehormatan dan keintiman yang paling dalam. Jadi kata anak di sini dipakai sebagai metafora buat ngegambarin kedekatan yang absolut. Kedekatan di mana sang bapa ngebuka dan menceritakan seluruh rancangan agungnya. Nah, poin paling krusialnya ada di makna ketiga ini, kesetaraan hakikat ilahi. Materi kita ngejelasin satu fakta sejarah yang menarik.
Pernah mikir nggak kenapa pemuka agama zaman itu tuh marah banget sampai pengen mengeksekusi Yesus setiap kali dia nyebut dirinya anak Allah? Alasannya gini, buat telinga orang Yahudi zaman itu, mengklaim Allah sebagai bapaknya secara eksklusif, itu sama aja dengan ngeklaim kalau hakikat, esensi, dan otoritas dia itu setara sama Allah sendiri. Makanya, lawan-lawannya anggap ini sebagai penistaan yang luar biasa besar. Masuk ke bagian 4, perbedaan kata monogenes. Tapi tunggu dulu, ada satu komplikasi nih di sini. Kalau teks-teks kuno itu juga nyebut malaikat, bangsa Israel, atau bahkan orang percaya biasa sebagai anak-anak Allah, lalu apa dong yang bikin gelar Yesus ini spesial atau eksklusif? Nah, disinilah letak argumen bahasa yang bikin kita bilang, aha! Kata Yunani kuno yang sering diterjemahin jadi tunggal itu sebenarnya adalah monogenes. Kata ini gabungan dari mono yang artinya satu-satunya atau unik dan genes yang artinya jenis atau natur. Jadi, ini bukan berarti dia itu anak semata wayang secara jumlah, melainkan anak yang benar-benar unik secara hakikat. Analogi dari pembicara kita pas banget sih. Anda mungkin manggil mertua Anda papa, dan manggil ayah kandung Anda juga papa. Istilahnya sama-sama papa, tapi natur dan level kedekatannya beda jauh kan? Yesus di sini didefinisikan sebagai monogenes, satu-satunya relasi anak yang sehakikat dengan sang bapa. Akhirnya kita sampai di bagian 5, anak sejati versus adopsi. Mari kita lihat gimana pembicara kita menarik garis batas yang tegas antara sang anak secara esensi dengan kita manusia pada umumnya. Yang bikin hal ini makin menarik adalah sumber materi kita ngebedain dua hal ini dengan sangat tajam. Di satu sisi, dijelaskan kalau manusia itu pada dasarnya hidup dalam kondisi spiritual yang udah rusak. Kita ini cuma bisa dapat sebutan anak lewat proses hukum rohani yang namanya adopsi, murni karena belas kasih sang pencipta aja. Tapi sebaliknya, posisi Yesus ini sama sekali bukan hasil adopsi. Dalam teologi tersebut, dia itu diposisikan sebagai anak sejati. Dia udah punya hakikat, kesetaraan, dan kekekalan itu dari sejak sebelum dunia ini diciptakan. Dan sampailah kita di pemikiran penutup dari presentasi teologis ini, pembicara ngasih sebuah tantangan yang bikin kita mikir keras. Kalau seseorang benar-benar udah diadopsi oleh Allah sebagai bapaknya yang baru, logikanya nih, ikatan gelap dari bapa spiritual yang lama nggak mungkin tinggal diem dong, pasti bakal ada serangan dan ujian hidup yang datang. Jadi pertanyaannya, kalau Anda nggak pernah ngerasain adanya tekanan rohani waktu mempertahankan nilai-nilai kebenaran, apa iya Anda benar-benar udah jadi bagian dari keluarga adopsi tersebut? Wow, sebuah pertanyaan filosofis yang dalam banget buat direnungin. Oke, sekian dulu sesi kita kali ini. Teruslah mengeksplorasi wawasan-wawasan baru dan sampai jumpa di pembedahan materi kita yang berikutnya.